Apa kamu bisa berdiri di permukaan Saturnus? Mana yang lebih berat? Semua asteroid yang sudah diketahui di tata surya atau bulan? Kenapa Venus disebut saudarinya Bumi? Nah, mari cari tahu. Ruang di antara galaksi-galaksi dan bintang-bintang tidak sepenuhnya kosong. Ada beberapa atom setiap 1 meter kubik ruang hampa. Di alam semesta yang bisa terlihat, kemungkinan ada sampai 2 triliun galaksi. Raksasa gas Jupiter adalah planet dengan hari terpendek di tata surya, yaitu cuma 9 jam 55 menit. Karena rotasinya yang cepat, Jupiter tidak berbentuk bola yang sempurna, melainkan agak datar. Namun, meski 1 hari di Jupiter 2,5 kali lebih pendek dibanding Bumi, tahun di planet ini berlangsung lebih lama, hampir 12 tahun Bumi. Venus berotasi mundur dibanding kebanyakan planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang para astronom punya adalah tabrakan dengan beberapa benda keras, misalnya asteroid. Banyak lubang hitam dikelilingi oleh aliran debu dan gas. Keduanya mengitari lubang hitam layaknya air yang berputar turun ke lubang wastafel. Dalam proses itu, tiang-tiang materi yang mirip air mancur raksasa terangkat lurus ke udara. Sinyal radio yang dikirim pesawat luar angkasa ke bumi sangatlah lemah, sehingga menyalakan lampu kulkas saja hampir tidak bisa. Saat mencapai permukaan bumi, sinyal-sinyal itu berkurang menjadi 1/1 dari 1/1 dari 1 watt. Wow! Oleh karena itu, ukuran antena parabola yang mendeteksi sinyal kecil ini sangatlah besar. Beberapa bahkan mencapai diameter 70 meter atau hampir setara tinggi patung Liberty. Lubang hitam diketahui suka membuat apapun menjadi spaghetti. Begitu sesuatu melewati titik tengah, tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan objek ini ke satu arah dan menggencet ujung satunya. Fenomena ini juga disebut efek Mie. Jadi, sekarang ada pasta di luar angkasa. Io, bulan Jupiter, punya ratusan gunung berapi yang menjadikannya objek dengan gejolak vulkanis paling aktif di tata surya. Io juga punya permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat berbintik-bintik dan mirip pizza pepperoni. Jadi sekarang ada pizza juga. Jika kamu berdiri di garis khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu kakimu mirip hari musim panas biasa di bumi. Tapi kamu harus memakai kupluk karena di ketinggian kepalamu suhunya jauh lebih dingin. Kamu tidak akan bisa berdiri di Saturnus. Sebagian besar planet terbesar kedua di tata surya ini adalah gas. Cincinnya yang berwarna-warni juga tidak padat. Cincin-cincin ini terbentuk dari debu, potongan batu, dan es. Beberapa di antaranya sekecil butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit besar di bumi. Saturnus berputar super cepat. Planet ini cuma butuh sedikit lebih dari 10,5 jam untuk berotasi. Para ilmuwan belum menemukan waktu tepatnya. Tapi, setahun di Saturnus terbilang super panjang. Planet ini butuh lebih dari 29 tahun bumi untuk mengelilingi matahari. Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar Jupiter, diselimuti oleh es. Ketebalan es ini bisa mencapai 16-24 km. Bentuknya pun berpetak-petak halus. Jadi, kalau suka main seluncur es, kamu pasti betah di sana. Lompatan berputar setinggi 1 meter di Europa akan mengangkatmu setinggi 7 meter. Tapi, kecepatan pendaratannya sama dengan di bumi. 97% dari semua air di bumi adalah air asin, dan cuma kurang dari 3% yang tawar. Lebih dari 2% air tawar ini beku di dalam gletser dan lapisan es. Artinya, sungai, danau, dan waduk bawah tanah cuma mengandung 1% dari semua air tawar planet kita. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan yang terpadat kedua. Sebagian besar Merkurius terdiri dari batu dan logam berat. Kalau kamu bisa ke sana, berat badanmu cuma 38% dari beratmu di bumi. Jika kamu menumpuk semua asteroid yang telah diketahui di tata surya, berat totalnya masih tidak mencapai 10% massa bulan kita. Bukan cuma ada planet kerdil atau katai, tapi juga galaksi kerdil. Galaksi ini punya sekitar 100 juta hingga miliaran bintang. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti terdiri dari 250 sampai 400 miliar bintang. Beberapa astronom berpikir bahwa lubang hitam mungkin tidak punya horizon peristiwa, alias titik tak bisa kembali. Alih-alih, mungkin ada horizon semu yang cuma bisa menjebak objek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, materi atau energi itu keluar, tapi dalam bentuk yang berbeda.
Gravitasi di permukaan Mars cuma 38% gravitasi bumi. Artinya, kamu mungkin bisa melompat hampir 3 kali lebih tinggi di Mars. Mungkin Mars bisa menjadi tempat alternatif bermain seluncur es dan lompatan berputar selain Europa. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berputar menggelinding. Kemungkinan penyebabnya adalah tabrakan kuno mega kuat, tapi itu cuma teori. Andai Uranus bisa bicara dan menceritakannya ya. Bumi punya medan magnet kuat yang melindunginya dari angin surya. Medan ini terbentuk berkat cepatnya rotasi bumi yang melelehkan inti nikel besinya. Kriovolcano di Pluto yang terkadang disebut gunung berapi es menyemburkan es, atau lebih tepatnya campuran lelehan es air dan amonia beku, nitrogen, serta metana. Ya, sebaiknya kamu jangan jilat es krim yang satu ini. Mars mungkin akan punya cincin juga sekitar 70 tahun lagi. Phobos, bulan terbesarnya mengorbit makin dekat ke Mars. Suatu hari, Phobos kemungkinan akan hancur oleh tarikan gravitasi si planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Para ilmuwan meyakini sebagian inti planet Merkurius masih meleleh. Itu mungkin bisa menjadi sebab kenapa Merkurius punya medan magnet meski kekuatannya hanya 1% medan magnet bumi. Volume inti Merkurius sekitar 42% sampai 55% dari volume totalnya. Tekanan atmosfer di Venus 92 kali lebih besar dibanding bumi. Di permukaan Venus, tekanannya akan mirip di kedalaman 914 meter di bawah permukaan laut bumi. Ya, Venus memang suka menekan orang. Ganymede, bulan Jupiter, adalah bulan terbesar di tata surya. Ukurannya 8% lebih besar dari Merkurius. Para astronom juga mengatakan, sejauh ini cuma Ganymede satu-satunya bulan yang punya medan magnet. Venus punya atmosfer yang padat sehingga sebagian besar meteorit yang memasukinya akan hancur. Itulah sebabnya, meteorit yang berhasil mencapai permukaan Venus meninggalkan kawah-kawah yang tumpang tindih. Merkurius ternyata keriput. Saat inti besinya mendingin, kerak planet itu berkontraksi. Kontraksi ini membuat permukaan Merkurius tidak rata. Keriput-keriput ini disebut lobate scarps atau lereng terjal. Luas lereng terbesarnya bahkan bisa mencapai ratusan kilometer dan tingginya mencapai 1,5 kilometer. Kemungkinan besar, angin di Neptunus adalah yang tercepat di tata surya. Angin di sana bisa berembus dengan kecepatan 2.500 km per jam. Dan, saking besarnya badai raksasa berputar di Neptunus, badai ini bisa menelan seluruh planet bumi. Galaksi terdiri dari banyak jenis. Para astronom sudah menemukan galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tidak beraturan yang semoga selalu akur-akur saja. Ada juga galaksi lentikular yang merupakan gabungan antara bentuk elips dan spiral. Para ilmuwan juga meyakini galaksi spiral lebih muda dibanding yang elips. Saat galaksi spiral mulai kehabisan gas dan debunya, formasi bintang di dalamnya melambat. Saat itulah galaksi ini mulai kehilangan bentuk spiralnya dan perlahan berubah menjadi elips. Ngarai terbesar di tata surya yang telah diketahui astronom adalah Valles Marineris di Mars. Kenapa kedengarannya seperti pasta buatan Mars dengan sambal pedas? Sistem ngarai ini lumayan panjang dan bentangannya setara jarak antara Pulau Sumatera ke Papua. Ngarai ini juga 4 kali lebih dalam dan 9 kali lebih panjang dibanding Grand Canyon milik bumi. Badai debu di Mars adalah yang terbesar dan paling parah di seluruh tata surya. Rata-rata, badai debu di Mars cuma butuh beberapa jam hingga terbentuk. Setelah itu, badai ini menyelimuti seluruh planet dan berlangsung berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Venus terkadang disebut planet saudari bumi karena massa, ukuran, dan jarak keduanya dari matahari yang mirip. Akan tetapi, di saat yang sama, Venus sangat berbeda dari bumi dalam beberapa aspek lain. Sebagai contoh, suhu Venus jauh lebih tinggi dan atmosfernya jauh lebih padat. Para ilmuwan memperkirakan permukaan bulan punya lebih banyak kawah dibanding bumi karena tak banyak aktivitas alami yang terjadi di sana. Angin, hujan, gempa, dan erosi terus membentuk ulang permukaan planet kita. Namun, bulan hampir tidak punya aktivitas tadi untuk mengubah penampilannya. Venus, planet terpanas di tata surya, membara dengan suhu rata-rata hampir 490 derajat Celcius. Itu lebih panas daripada oven dengan pembersih otomatis.
Earth-grazing fireballs atau bola api yang menyerempet bumi adalah meteor terang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian keluar lagi. Jupiter, planet terbesar di tata surya, juga punya cincin sendiri, tapi sangat gelap dan hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Cincin-cincin ini terbuat dari serpihan debu kecil dan mungkin sudah ada sejak Jupiter terbentuk. Saturnus adalah planet paling datar di tata surya. Kedua kutubnya agak gepeng dan titik-titik di khatulistiwanya sekitar 6.500 km lebih jauh dari pusat planet dibanding kutubnya. Bintang-bintang tidak benar-benar berkelip, kelipan terlihat karena turbulensi di atmosfer bumi. Turbulensi mengalihkan cahaya dari bintang yang mencapai mata kamu, membuatnya berkilau. Galaksi Starburst adalah galaksi yang membentuk banyak bintang baru dengan super cepat. Ini biasanya terjadi setelah dua galaksi bergabung menjadi satu. Menurut para ilmuwan, rasa makanan yang dimakan astronaut di luar angkasa berbeda dengan yang ada di bumi. Rasa makanan akan menjadi agak hambar jika kamu tidak bisa mencium aromanya. Tapi, di tempat tanpa gravitasi, aroma tidak bisa masuk ke hidung. Itu sebabnya, para astronaut lebih menyukai makanan dengan rasa yang kuat. Selama bertahun-tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA telah membantu para astronom mengintip galaksi di kejauhan. Teleskop ini mengorbit bumi dengan kecepatan lebih dari 27.000 km per jam dan berputar 90 derajat setiap 15 menit. Ada teori yang berpendapat bahwa kita hidup di dalam sejenis realitas virtual, sementara alam semesta kita kemungkinan adalah komputer kuantum raksasa, sedangkan atom dan elektron tidak lain adalah bit data. Mirip cookies di Matrix jika kamu pernah menonton film itu, tapi hey, itu cuma teori. Teori lain berpendapat alam semesta tempat kita tinggal hanyalah sebuah gelembung kecil di antara banyak gelembung-gelembung serupa lain. Para ilmuwan yang mendukung teori ini meyakini alam semesta yang bersebelahan bisa bersentuhan satu sama lain. Gravitasi mulai mengalir di antara keduanya, lalu saat 2 atau 3 alam semesta terhubung, Big Bang terjadi, sama seperti yang menciptakan alam semesta tempat kita tinggal. Terlepas dari namanya, bintang neutron bukanlah bintang sungguhan. Bintang neutron adalah benda seukuran kota di bumi dengan massa besar, biasanya sekitar 1,4 kali lipat massa matahari. Bintang neutron adalah inti dari sebuah bintang besar yang hancur dan mengakhiri hidupnya dalam ledakan cahaya super terang yang mengubahnya menjadi supernova. Bintang-bintang neutron sangatlah padat dan terus bertambah padat seiring berjalannya waktu. Itu sebabnya, sepotong bintang neutron seukuran kubus gula bisa berbobot 1 miliar ton. Itu hampir seberat Gunung Everest. Gravitasi bintang itu juga luar biasa. Gravitasinya 2 miliar kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya. Suhu bintang ini bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaannya sampai 500.000 derajat Celcius di korona alias lapisan terluarnya. Ada puluhan ribu lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti kita. Ratusan di antaranya berpasangan dengan sebuah bintang dan hampir 10.000 di antaranya tidak punya pasangan. Oh, kasihan. Kamu mau menemani mereka? Berat teleskop luar angkasa Hubble setara dengan 2 gajah Afrika jantan dan sepanjang bus sekolah besar. Teleskop ini membuat hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 makalah ilmiah. Segala objek di bumi dan semua objek yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini terdiri dari atom dan molekul dan membentuk kurang dari 5% semesta. Hampir 70% dari semesta adalah energi gelap dan 25% sisanya adalah materi gelap. Lubang hitam adalah gabungan materi yang diremas ke bentuk super padat. Untuk mengubah bumi menjadi lubang hitam, kamu harus meremasnya sampai seukuran kelereng. Dan untuk mengubah matahari menjadi lubang hitam, diameternya tidak akan lebih besar dari 6,5 km. Dalam miliaran tahun mendatang, alam semesta cenderung berkembang sedemikian rupa sehingga kita tak akan bisa melihat bintang apapun di langit. Big Bounce atau pantulan besar adalah salah satu teori yang memperkirakan tentang apa yang mungkin terjadi sebelum Big Bang. Teori ini mengklaim mungkin ada serangkaian Big Bang yang tak terhitung jumlahnya, sementara alam semesta terus mengembang, menyusut, dan mengembang lagi. Artinya, kita mungkin hidup dalam sekuens alam semesta yang tak terbatas.
Saturnus punya pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatannya. Bentuknya mirip badai hurikan raksasa dan berukuran hampir 8.050 km. Omong-omong, itu setara 2/3 diameter bumi, yang membuat para astronom bingung meski fenomena itu terlihat seperti badai, sifatnya jauh berbeda. Mungkin ada satu lagi planet ke-9 di tata surya kita, tapi meski beberapa bukti sudah ada, para astronom belum mengonfirmasi dugaan ini. Kita tunggu ya. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Intinya yang berbentuk bola, hampir 88%-nya besi. Alam semesta terus berkembang. Saat ini, diameternya mungkin 93 miliar tahun cahaya. Tapi, itu baru ukuran sebagian yang bisa kita amati. Objek-objek di luar angkasa berada tetap di tempatnya berkat gravitasi. Planet, bintang, galaksi, dan gugusan planet terikat oleh kekuatan ini. Gravitasi juga merupakan alasan kenapa objek-objek langit besar punya bentuk bola. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengintip ke masa lalu yang gelap dan jauh, ke tempat-tempat berjarak 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam adalah pabrik energi raksasa yang menghasilkan lebih banyak tenaga dibanding matahari kita. Lubang hitam pun melakukannya dengan lebih efisien. Gempa di bulan tidak terjadi sesering di bumi, tapi saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Kemungkinan ada yang namanya lubang putih, kebalikan dari lubang hitam. Sementara tidak ada yang bisa masuk dari luar, objek lain seperti materi dan cahaya bisa keluar dari dalam lubang putih. Namun, meski fenomena ini sangat menarik, sampai sekarang ini hanya sebuah teori. Saturnus adalah satu-satunya planet di tata surya yang kepadatannya di bawah air. Dengan kata lain, jika kamu punya bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, Saturnus akan mengambang di sana seperti bebek mainan. Teleskop luar angkasa Hubble mengumpulkan lebih dari 10 terabita data baru setiap tahun. Itu setara 2 juta lagu berdurasi 5 menit, 3,1 juta foto beresolusi tinggi, atau film berdurasi 5.000 jam. Total arsip teleskop ini terdiri lebih dari 150 terabita informasi. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun, tapi pada 2016, para ilmuwan menemukan kelainan di permukaan planetnya. Keanehan ini mengindikasikan ukuran Merkurius makin kecil. Artinya cuma satu, planet ini belum selesai mendingin. Luar angkasa tidak selalu dingin jika berada di bawah sinar matahari langsung, contohnya suhunya sangat tinggi. Galaksi Andromeda adalah galaksi tetangga terdekat Bima Sakti. Jarak Andromeda cuma 2,5 juta tahun cahaya. Dengan menyipitkan mata cukup kuat, kamu bisa melihatnya di malam tak berawan dengan mata telanjang. Kamu bahkan bisa dada-dada kepadanya. Tapi fakta yang telah mengkhawatirkan adalah sekitar 4 miliar tahun lagi. Galaksi kita kemungkinan akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Para ahli meyakini bumi akan selamat, tapi langitnya akan terlihat jauh berbeda dibanding sekarang. Ada badai tidak biasa yang berkecamuk di kutub utara Saturnus. Bentuknya aneh, yaitu sisi 6. Salah satu bulan Saturnus, Iapetus, punya 2 warna permukaan yang aneh. Perbedaan antara dua belahan satelit ini sangat indah. Salah satunya terang, sementara yang lain gelap. Para ilmuwan belum menemukan penyebab misteri ini. Semua teori yang berhubungan tentang pasta di alam semesta tampaknya berasal dari galaksi Fusili, rumah bagi planet luar Rigatoni dan Fettuccini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.